Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wassalama wa jamilni ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasihah wal balaghah wal bara'ah wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi riqqati rahmati rafati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para sepuh, bil khusus orang tua saya, orang tua kita Bapak Haji Mukri dan yang lainnya, juga DKM Masjid Raudhatul Jannah beserta jajaran pengurusnya, Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah kita semuanya sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari yang berkah ini, saya khususnya dan Bapak Ibu umumnya diberikan pelajaran penting oleh pengarang kitab ini, Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, wa taqwa, adapun bermula takwa itu wasiyatullahi, adalah wasiatnya Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mengurus semua alam, lil awwalina, untuk orang-orang yang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang akan datang kemudian, yang akhir. Qala Allah Ta'ala, bahwa takwa adalah wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Dasarnya firman Allah Ta'ala, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad, dan sungguh, wassayna, mewasiatkan kami Allah, alladzina, akan orang-orang utul kitaba, orang-orang yang didatangi kitab Allah, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan akan kalian, anittaqullah, kami Allah berwasiat bahwa kalian mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fama min khairin, maka tidak ada kebaikan ajilin, tidak ada kebaikan dunia wala ajilin, dan tidak pula kebaikan akhirat zahirin, tidak pula kebaikan yang terlihat wala batinin, dan tidak pula kebaikan yang batin yang tidak terlihat, illa kecuali wat taqwa, dengan takwa, sabilun yaitu jalan, musilun yang menyampaikan ilaihi kepada itu kebaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tidak akan ada kebaikan dunia, tidak akan ada kebaikan akhirat, tidak akan ada kebaikan yang terlihat zahir, tidak akan ada kebaikan batin yang tidak terlihat, melainkan takwa adalah sabilun musilun ilaih, adalah jalan yang menyampaikan kepada kebaikan tersebut. Saudara-saudara, maka Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah ini memberikan ukuran utama, barometer utama ketakwaan itu yang sebenar-benarnya takwa. Saudara-saudara, kita tidak akan mengerti terang kalau tidak ada gelap. Kita tidak akan pernah mengerti siang kalau tidak ada malam. Kita juga tidak akan pernah mengerti sehat kalau tidak ada sakit. Kita tidak akan pernah mengerti kaya kalau tidak ada miskin. Kita juga tidak akan pernah mengerti senang kalau tidak ada sedih, saudara-saudara. Maka sebenarnya saudara, kebalikan dari keadaan yang tidak enak itu, mana keadaan yang tidak enak? Sakit, sedih, susah, adalah sesuatu yang kita butuhkan, saudara-saudara. Kalau itu tidak ada, maka tidak ada kebalikan yang enaknya, saudara. Sehat, senang, kaya, saudara. Maka Al-Habib Abdul Haddad dalam kitabnya ini mengukur takwa itu bukan yang sering berjamaah di masjid, bukan. Mengukur yang takwa sebenarnya itu bukan yang sering berzikir ke Allah, wirid, puasa sunnah, tirakat, bukan. Bukan itu. Barometer ukuran takwa utama bukan itu. Yang sering haji dan umroh, bukan itu, saudara. Di manakah barometer ukuran takwa yang sebenarnya itu, saudara? Allah Subhanahu wa taala firmankan, Al-Habib Abdul Haddad jelaskan melalui firman-Nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Saudara, dari ayat ini Al-Habib Abdul Haddad memberikan gambaran yang sangat jelas. Begini saudara, ini olahan saya. Kalau yang sekarang nih olahan saya. Bisakah saudara tahan amarah tetapi dalam hidup tidak ada yang membuat marah? Coba Bapak Ibu, saya ajak sejenak merenung, tafakur. Bisakah Bapak Ibu menahan amarah tetapi tidak ada orang yang buat marah sama sekali? Satu. Kedua, bisakah kita memaafkan orang lain tetapi orang lain tidak ada yang berbuat salah kepada kita? Coba kita pagi hari ini merenung sejenak. Maka tentu kita sepakat menjawab, saya, Bapak Ibu semua, bagaimana bisa kita menahan marah tapi dalam hidup tidak ada sama sekali yang bikin marah? Dan bagaimana bisa kita memaafkan orang tapi dalam kehidupan tidak ada sama sekali yang buat salah kepada kita? Maka saudara, orang yang barometer ukuran
ketakwaan sejati yang sebenarnya. Bukan dia yang sebatas berjamaah di masjid, itu bagus. Tapi barometer ukurannya bukan itu, saudara. Yang sering zikir, yang sering wirid, puasa sunnah, tirakat, haji, umroh, itu bagus. Tapi barometer ukuran takwa sejati, takwa sebenarnya bukan itu. Mana dia? Di dalam kehidupan keseharian kita, tentu saya yakin tidak ada yang lolos satupun di sini, bahkan saya pribadi, dari orang yang membuat kita marah. Saya yakin tidak ada satupun di sini yang lolos dari orang yang berbuat salah kepada kita. Saudara, maka renungkan, bagaimana bisa kita nahan marah, yang bikin marahnya nggak ada? Bagaimana bisa kita memaafkan orang, tapi yang bikin salahnya nggak ada, saudara? Maka saudara, orang yang dengan pakai fikir, nilai orang itu, saudara, pakai pikir. Kalau nggak pakai pikir, dungu namanya, orang dungu. Karena inilah yang membedakan kita dengan binatang. Seseorang yang pakai fikir akan senang ketika hidup sering dan banyak orang yang membuatnya marah. Kalau pakai fikir yang jernih, seseorang akan senang apabila sering dan banyak orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Kenapa begitu? Dengan adanya mereka, terukurlah siapa kita sebenarnya. Dalam kehidupan, anak kita bikin marah, istri kita bikin marah, suami kita bikin marah, tetangga kita bikin marah, saudara kita bikin marah, sahabat-sahabat kita bikin marah, bahkan kadang guru kita bikin marah. Orang yang pikirnya jernih sehat, dia akan berbahagia dan senang saat banyak orang di sekelilingnya yang membuatnya marah. Kenapa? Mereka menolong, membantu untuk mengukur diri kita. Apakah kita sama sepertinya ikut-ikutan marah, atau kita tahan amarah? Saat dalam kehidupan keseharian kita, fakta, jangan Bapak Ibu saya sama, tidak ada beda. Anak bikin salah, istri bikin salah, suami bikin salah, tetangga bikin salah, saudara bikin salah, sahabat-sahabat kita bikin salah. Mereka yang punya fikir yang jernih akan senang dan bahagia dengan banyaknya orang di sekelilingnya yang banyak membuat salah, banyak membuat kesalahan kepadanya. Kenapa? Mereka menolong dia untuk mengukur dirinya, apakah dia sama ikut-ikutan membuat salah dengan tidak memaafkan mereka, ataukah dia sosok yang memaafkan orang saat orang lain berbuat salah kepadanya. Saudara, maka Allah torehkan di dalam Quran, ila yaumil qiyamah, ketakwaan yang tertinggi ada pada dua keadaan: tahan amarah, qadhiminal ghaib, wal 'afina 'anil nas, dan menjadi pribadi yang memudahkan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu semuanya dengan fikir yang jernih. Bapak Ibu, mulai detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, bulan ini, besok di depan, kita hidup berjalan dengan keluarga, berjalan dengan tetangga, berjalan dengan sahabat, rekan kerja dan sebagainya,
jangan lagi beban saat di depan kita jalan hidup. Banyak yang membuat kita marah dan banyak orang yang membuat kesalahan kepada kita. Ketahuilah, dua orang ini adalah keberuntungan untukmu. Tanpa mereka, engkau tidak memiliki kedudukan apa-apa. Tanpa orang yang membuat marah, tanpa orang yang membuat salah, engkau tidak punya kedudukan apa-apa. Kok begitu, Ustaz? Loh iya, bagaimana kita bisa nahan marah yang bikin marahnya nggak ada? Bagaimana kita bisa memaafkan orang yang bikin salahnya nggak ada? Maka dua sosok ini adalah keberuntungan besar untuk kita sekalian. Maka buka paham ini, buka mindset yang seperti ini, saudara. Takwa itu bukan dari baju, takwa itu bukan dari pakaian, takwa tidak cukup dari ibadah, sholat dan sebagainya. Ketakwaan yang tertinggi ada pada saat kita bergaul hablum minan nas, bukan hablum minallah. Hablum minallah, dia puasa 40 hari. Coba itu, puasa 40 hari, puasa kan hablum minallah. Minum air doang, nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa, minum air doang 40 hari 40 malam. Tapi saat ada yang nyenggol dia, yang membuat dia marah, dia ikut-ikutan sama marah. Saat dalam hidup ada yang nyenggol dia, ada yang buat salah, dia ikut-ikutan buat salah sama dengan tidak memaafkannya. Maka ini orang belum punya kualitas nilai apapun di sisi Allah dan Rasulnya, saudara-saudara. Nah, maka Habibullah Haddad menjelaskan dengan gamblang. Udahan sama mertua mah, yang mertuanya masih ada, kita mantu paling susah. Ya, dari sekian mantu 5 kita yang susah. Asal kita datang ke situ, apa baik kita bawa japluk aja mukanya, belipet mukanya. Orang yang lain mah kalau datang ngamplopin pakai 2 juta, 3 juta, kita mah ngerantangin doang. Ya Allah, akhirnya dia terpancing, dibikin marah tuh. Salah gue di mana mertua gue ya? Gue udah baik banget ini masakin, gue rantangin, di sana gue dijaplukin, didiemin. Justru mertua yang model begitu keberuntungan untukmu. Mampukah kamu tahan marah dengan sikapnya yang seperti itu? Apalagi kita dalam bermasyarakat, bergaul, tetangga, apalagi tetangga mah rupa-rupa modelnya. Ada baik yang bikin kita marah, tuh tetangga kerjain sikapnya, ucapannya, perbuatannya. Ada baik yang nyari-nyari kesalahan gitu. Saudara, jangan beban dengan mereka. Mereka adalah sosok keberuntungan dalam hidup kita. Dengan mereka kita akan terukur apakah kita tahan marah atau malah pemarah, atau kita pemaaf, atau kita sulit memaafkan. 2. Yang ketiga, nilai ketakwaan yang menjadi wasiat Allah kepada hambanya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang ketiga, dia menjadi pribadi, sosok yang selalu memberi fis-sarra, dalam keadaan senang, lapang, banyak, wadoro, dalam keadaan sempit, sulit, sama rata, tidak terganggu dengan keadaan, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana tadi, orang yang tahan marah tidak terganggu dengan keadaan dipancing marah. Sebagaimana tadi, seseorang yang mampu mudah memaafkan tidak terganggu dengan kesalahan seseorang. Maka orang yang takwanya sejati, tertinggi di sisi Allah, adalah orang yang selalu memberi dalam 2 keadaan. Fisara, dalam keadaan senang, banyak. Jangan pakai dihitung itu mah. Jangan pakai dihitung. Oh dia hebat banget ya. Mana?
ono bos anuan, bos bahan, mengapa ngasih minggu lain, ngasih bulanan lain. Dengar-dengar mah pendapatan hariannya sehari sampai 200 juta. Jangan pakai dihitung itu mah. Keadaan itu jangan pakai dihitung. Orang lagi saro, lagi senang, lagi jaya, lagi maju, lagi sukses, sering ngasih, sering memberi. Pagi lain, siang lain, sore lain. Itu mah jangan dihitung. Puguh lagi banyak. Makanya lagi banyak nggak ngasih, dikerbukin sama Allah Ta'ala. Tetapi yang menjadi istimewa saudara, saat dia dalam keadaan doro, lagi sempit, lagi bangkrut, lagi sedikit, tetap dia ngasih dengan keterbatasan yang ada padanya. Itu nilainya di situ. Nilainya di situ. Kalau dia dalam kehidupan suka memberi, saat dalam keadaan senang, sukses, maju, tiba-tiba dalam keadaan sempit, bangkrut, stop. Belum punya nilai di sisi Allah. Belum punya nilai. Dia sangat begitu baik kepada orang yang baik kepadanya, tetapi saat ada orang yang membuat dia marah, dia ikutan marah. Saat ada orang yang berbuat salah, dia tidak mau memaafkan, belum punya nilai. Karena dia hanya menerima keadaan yang sedang enak saja. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka tiga ini bila ada pada diri kita, justru saat kita lagi bangkrut, saat kita lagi mundur, kencengin ngasihnya. Jangan dikendorin, saudara. Karena Allah tidak memisah fis-sarra'i wad-dharra. Dalam ilmu nahwu menggunakan waw atau limutlaqil jam'i, tidak terpisah. Fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang punya nilai ketakwaan tertinggi, saudara-saudara sekalian, dia tidak terganggu dengan keadaannya. Keadaan lagi senang, sukses, banyak duit, masih. Keadaan doro, sempit, bangkrut, tetap ngasih. Walaupun nilainya berbeda. Bukan dari nilainya yang dilihat, tapi konsistennya di dalam memberi. Dalam keadaan sukses, banyak duit, dan dalam keadaan sempit, bangkrut, tidaklah merubah. Konsistennya terus memberi, saudara-saudara sekalian. Dirahmati Allah. Wa kam allaqallahul azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimatin. Kalau yang tiga tadi kita sudah miliki, menjadi pribadi yang tetap memberi dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, menjadi pribadi yang tahan amarah, menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Kalau tiga ini kita punya, apa kata Habib Abdul Haddad? Maka dia diberikan min khairatin azimatin. Allah akan berikan kebaikan yang sangat besar. Apa kebaikan itu? Famin zalika al-ma'iyah al-ilahiyah. Kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya yang punya takwa yang sebenarnya, yaitu hambanya yang selalu memberi dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, yaitu hambanya yang tahan amarah, hambanya yang mudah memaafkan. Itulah takwa yang sebenarnya. Kalau punya takwa yang model begini, Allah berikan kebaikan yang besar, yaitu al-ma'iyah al-ilahiyah. Kebersamaan dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, al-ma'iyah al-ilahiyah. Firman Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Teruslah memberi kalian dalam keadaan senang, sukses, dalam keadaan susah, bangkrut. Wattaqullah, tahanlah amarah saat ada orang yang membuat marah. Wattaqullah, maafkanlah orang saat ada orang yang berbuat salah kepadamu. Wa'lamu, kalau begitu modelnya, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah
bersama orang-orang yang takwa. Namanya ma'iyah al-ilahiyah, kebersamaan dengan Allah. Pencapaian mana lagi yang paling tertinggi saat seseorang hidup ma'iyah ilahiyah, ma'iyah al-ilahiyah, senantiasa bersama dengan Allah. Ada orang pagi bareng Prabowo, siang bareng Prabowo, sore bareng Prabowo, malam tidur bareng-bareng Prabowo. Ini orang istimewa, saudara. Hah? Makan bareng Prabowo, kemana-mana bareng Prabowo. Namanya ma'iyah praboiyah, senantiasa bersama-sama Prabowo. Ini orang istimewa, saudara. Tetapi dengan takwa, dengan tetap memberi walaupun dalam keadaan susah, bangkrut, tahan amarah saat ada orang buat marah, memaafkan saat ada orang buat salah, saudara. Dengan takwa ini, saudara, bukan ma'iyah praboiyah, bukan senantiasa bersama Prabowo, tapi ma'iyah ilahiyah, senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara ingin bersama Allah dengan sholat? Belum tentu. Saudara ingin bersama Allah dengan puasa? Belum tentu. Saudara ingin bersama-sama Allah senantiasa dengan haji umroh? Belum tentu. Lalu di mana saat hamba senantiasa bersama dengan Allah, ma'iyah al-ilahiyah, saat dia menjadi pribadi yang terus memberi walau dalam keadaan bangkrut susah, dan menjadi pribadi yang tahan marah, juga menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Orang yang punya tiga ini hidupnya ma'iyah ilahiyah, bersama-sama terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini Al-Habib Al-Haddad dalam kitabnya Nasruniyah membuat tambah kuat keyakinan, pemahaman, khususnya untuk saya dan umumnya untuk semua Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa fi ni'amihi wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil malakil a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah, bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani wal Qur'anil azim, dengan wasilah surah Al-Fatihah yang agung, an taftahalana, kau bukakan kepada kami ya Allah, bikulli khair, dengan seluruh kebaikan, antaftahalana, kau bukakan kepada anak cucu keturunan kami, bikulli khair, dengan seluruh kebaikan, wa antatafaddal alaina, kau unggulkan kami ya Allah, bikulli khair, dengan seluruh kebaikan, wa antatafaddal alaina, kau unggulkan anak cucu keturunan kami ya Allah, bikulli khair, dengan seluruh kebaikan, wa anta ja'alana, kau jadikan kami ya Allah min ahlil khair, dengan sebab kami terbuka segala kebaikan dan tertutup segala keburukan. Wa anta ja'alana, kau jadikan anak cucu keturunan kami ya Allah min ahlil khair, dengan sebab mereka terbuka segala kebaikan dan tertutup segala keburukan. Bantu amilana mu'amalataka li ahlil khair, dan kau pergaulkan kami ya Allah dengan ahli kebaikan. Wa antahfadhana, kau jaga kami ya Allah fi adyanina, kau jaga Islam kami ya Allah fi adyanina, kau jaga iman kami ya Allah fi adyanina, kau jaga agama kami ya Allah. Wa anfusina, kau jaga diri kami yang lemah ini ya Allah. Kama hafazta arwah fi ajsadina,
sebagaimana Engkau menjaga ruh di dalam jasad kami ini ya Allah. Wa fi amwalina, Kau jaga harta kami ya Allah. Wa auladina, Kau jaga anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa jiranina, Kau jaga semua tetangga-tetangga kami ya Allah. Wa ahlina, Kau jaga seluruh keluarga kami ya Allah. Min kulli mihnah, dari setiap malapetaka, wa fitnah dan fitnah, wa buksin dan keburukan, wa dhair dan kesesatan. Innaka waliyyul kulli khair wa mutaqaddirun bi kulli khair wa muti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan kedua mata kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan kedua telinga kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan lidah mulut kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan kedua tangan kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan kedua kaki kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan kemaluan kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan perut kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni maafkan hati kami. Warhamna, kasihani kami ya Allah. Warhamna bitarkil ma'asi abada, rahmati kami ya Allah dengan Engkau mampukan kami untuk meninggalkan maksiat dosa selama-lamanya. Bitarkil ma'asi abada, wardo anna, ridhoi perkumpulan kami ini ya Allah, perkumpulan yang tersambung kembali. Kami berkumpul di dalam surga-Mu ya Allah. Wa taqabbal minna wa adkhilnal jannata, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Wa adkhilnal jannata, masukkan anak cucu keturunan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Wa adkhilnal jannata, kumpulkan kami kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Surga tidak menjadi indah bagi kami tanpa kedua orang tua kami, tanpa anak cucu keturunan kami. Wa adkhilnal jannata, kumpulkan kami kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Wa najjina minan nar, wa najjina minan nar, wa najjina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ru'yata Muhammadir Rasulullah. Ya Allah, rizkikan kami melihat wajah Rasul kami Muhammad Rasulullah qabla mautina, sebelum matinya kami. Ya Rabbana wajma'na wa ahbabal lana fi darikal firdausi ya rajwana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.